अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. बस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जिस हद तक तुम्हें तौफीक है और सुनो और इताअत करो और खर्च करो. फत्तकुल्लाह मस्ततअतुम वस्मअू व अतीअू व अनफिकू खैरल लिअनफुसिकुम व मन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून हसनन युदाइफुहु लकुम व यग़फिर लकुम wallahu syakurun halim. Dengarlah dan taatlah serta belanjakanlah hartamu, hal itu baik bagimu. Maka barang siapa dirinya dipelihara dari kebakhilan, maka mereka itulah orang-orang yang sukses. Jika kamu meminjamkan kepada Allah suatu pinjaman yang baik, niscaya Dia akan melipat gandakan bagimu dan akan mengampunimu. Allah Maha menghargai dan Maha penyantun. Sebagaimana zahir dari ayat ini, Allah Ta'ala menekankan kepada orang-orang mukmin untuk bertakwa dan dengan penuh keitaatan melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala. Dan perintah Allah Ta'ala yang tak terhingga, yang sangat banyak, salah satu di antaranya yang penting adalah membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala. Jadi pada saat membelanjakan harta, seorang mukmin jangan sampai ragu-ragu, karena pengorbanan harta yang dilakukan oleh orang-orang mukmin adalah untuk tujuan mulia. Pada hari ini, jemaat Hadrat Masih Maud alaihi salam lah yang untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, demi Allah Ta'ala, untuk meraih tujuan yang mulia, membelanjakan harta mereka.
dan mereka berhasrat untuk selalu membelanjakan hartanya untuk tabligh Islam dengan tujuan untuk mempersiapkan para mubaligh dan mengirim mereka ke medan lapangan, menerbitkan literatur, untuk menerbitkan Al-Quran Karim, dan membangun masjid-masjid, membangun rumah-rumah misi, mendirikan sekolah-sekolah, untuk mendirikan stasiun media stasiun yang di dalamnya disebarkan ajaran-ajaran agama, mendirikan rumah sakit, dan untuk pengkhidmatan manusiawi lainnya. Walhasil berbagai macam tugas yang untuk yang berhubungan dengan melaksanakan hak Allah Ta'ala dan hambanya, yang dari sisi duniawi dan dari Islam hakiki hanya Jemaat Ahmadiyah lah yang melakukan hal ini. Hal itu dilakukan karena kita telah beriman kepada imam zaman ini, dan memahami ruh dari segala pekerjaan itu, perbuatan itu. Kitalah orang-orang yang terhindar dari kebakhilan jiwa dan memahami orang-orang yang bergabung, yang dikategorikan sebagai orang-orang yang muflihun, yakni maksudnya tidak hanya kesuksesan saja, maksudnya adalah orang yang meraih kelapangan, meraih keluasan. Itu lebih dari sekedar keberhasilan. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan kelapangan, yang meraih kesuksesan, dan menyempurnakan segala hasrat yang baiknya, yang dapat menyempurnakan segala hasrat yang baiknya. Mereka lah orang-orang yang berhasrat untuk meraih kebahagiaan hidup, yaitu kebahagiaan yang diridhai oleh Allah Ta'ala, yang kehidupannya dijaga oleh Allah Ta'ala, yang kelapangannya itu abadi, yang dengan karunia Allah Ta'ala mereka adalah orang-orang yang meraih ketentraman, yang dengan karunia Allah Ta'ala senantiasa turun kepada mereka di dunia ini juga dan di akhirat nantinya. Walhasil, orang yang mendapatkan kesuksesan dari Allah Ta'ala, kesuksesan mereka tidaklah terbatas, karena sebagaimana telah saya katakan tadi, bahwa kesuksesan ini memiliki keluasan yang tidak terhingga. Betapa beruntungnya orang-orang yang telah meraih kesuksesan seperti ini. Lalu Allah Ta'ala, untuk orang-orang yang membelanjakan jalan Allah Ta'ala bersabda berkenaan dengan mereka, mereka tidak hanya menuntut untuk membelanjakan hartanya, atau mereka tidak hanya diminta untuk membelanjakan hartanya, bahkan mereka yang membelanjakan, pembelanjaan ini merupakan sarana bagi orang-orang yang membelanjakan tadi, sarana untuk meraih kelapangan, kesuksesan. Jadi pengorbanan harta yang kalian lakukan sedemikian rupa dipandang baik, penuh kasih sayang oleh Allah Ta'ala, dan sedemikian rupa dihargai sebagai layaknya Allah Ta'ala memberikan pinjaman yang hasanah kepada mereka. Dan ketika tiba waktunya untuk mengembalikan pinjaman tadi, Allah Ta'ala mengembalikannya dengan berlipat. Dan tidak hanya itu, bahkan karena pengorbanan itu, maka dosa-dosa kalian pun akan diampuni. Tidak hanya itu. Dan tidak hanya diampuni dosanya, bahkan taufik pun akan terus ditambahkan bagi mereka. Jadi
tidak bisa dibayangkan, digambarkan bagaimana penghargaan Allah Ta'ala terhadap orang-orang ini yang membelanjakan harta di jalan Allah. Penghargaan ini bisa digambarkan dari ayat tadi. Jadi betapa bahagianya, betapa beruntungnya mereka yang mendapatkan karunia, menyerap karunia dari Allah Ta'ala ini. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa di dunia ini, pada hari ini, hanya Ahmadilah yang telah mendapatkan pemahaman untuk membelanjakan harta jalan Allah Ta'ala. Dan hanya Ahmadilah yang mendapatkan karunia-karunia ini. Dan bukanlah perkara lisan belaka, melainkan ratusan bahkan ribuan contoh-contoh yang datang ke hadapan saya waktu demi waktu. Mereka yang membelanjakan harta jalan Allah Ta'ala, mereka pun menyampaikan, memberikan laporan, menceritakan kepada saya, dan mereka dengan penuh rintihan mereka mengorbankan hartanya. Jika pengorbanan harta, jika mereka tidak memahami apa tujuan membelanjakan harta, lantas siapa yang dapat melakukan pengorbanan harta ini dengan penuh tangisan seperti ini? Banyak sekali orang-orang yang setelah melakukan pengorbanan harta ini segera mereka melewati pengalaman tadi, bagaimana Allah Ta'ala mengembalikan pengorbanan harta mereka secara berlipat kepada mereka, dan bagaimana perlakuan Allah Ta'ala kepada mereka, dan itu memberikan kesan kepada mereka, sehingga harta yang dianugerahkan Allah Ta'ala tadi, yang berlipat tadi, dikorbankan lagi oleh mereka di jalan Allah Ta'ala. Sehingga karunia-karunia lain pun terus mengalir kepadanya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dilaporkan oleh beberapa Ahmadi dengan penuh gejolak haru, bagaimana mereka membelanjakan harta mereka dan bagaimana mendapatkan taufik dan lebih dari yang diharapkan Allah Ta'ala memberikan karunia kepada mereka. Beberapa peristiwa akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Di Benin ada mubalik kita melaporkan bahwa di kota Betono ada seorang Ahmadi, Sulaiman Sahib. Dari sisi harta, beliau adalah orang yang biasa saja, sederhana. Untuk hadir dalam jalsah Salanah Benin bulan Desember, beliau tidak mampu sebetulnya untuk datang ke jalsah dengan ongkos 1.500 mata uang di sana. Ketika beliau dikatakan untuk ikut serta dalam jalsah ini, ditekankan, beliau berupaya dan beliau sampai ke jalsah untuk satu arah, tapi untuk pulangnya dari jalsah tadi beliau harus berpikir lagi dari mana ongkos yang beliau dapatkan. Lalu setelah jalsah itu akhirnya beliau sampai di rumah, dan setelah beberapa hari kemudian ada orang yang biasa muhasil candah yang mengambil candah ke rumah-rumah, datanglah ke rumah. Beliau menyampaikan, Tuan telah berjanji untuk membayar wakfi jadid katanya, tapi masih ada yang tertunggak, yang belum terlunasi. Dan beliau menyambut muhasil candah tadi, lalu setelah mendengar keterangan dari muhasil tadi, beliau membayarkan 6.000 franc, nama mata uangnya, dan sesuai dengan kemampuan beliau, yang menulis tadi, ini adalah lebih dari batas kemampuan beliau sebetulnya. Dan bagi beliau ini jumlah yang besar uang ini. Lalu muhasil tadi sangat terkesan dan tersentuh melihat pengorbanan beliau, memberikan 6.000. Muhasil mengatakan, Tuan berikan saja, jangan terlalu besar seperti ini. Bagaimana untuk keluarga Tuan nantinya? Beliau menjawab, ketika Allah Ta'ala menganugerahkan harta ini kepada saya, kenapa saya harus pelit mengembalikan pada Allah Ta'ala? Bukanlah milik saya, ini merupakan amanah Allah Ta'ala. Untuk pergi ke jalsa, saya tidak punya ongkos sebetulnya.
dan dengan sulitnya saya pergi satu arah. Ketika pulangnya Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada saya, sehingga dengan sukarela saya akan mengembalikan harta Allah Ta'ala ini kepada di jalan Allah Ta'ala. Dan beliau mengatakan, Tuanmu hasil datang lagi 2 hari kemudian kepada saya, dan saya akan berikan lagi jumlah wakaf jadid yang lain. Lalu memang betul datang 2 hari berikutnya Muhasil tadi, beliau membayar lagi 2.000 franc pada saat itu. Lalu di Tanzania, mubalik kita menulis bupati pemimpin wilayah sana ada 2 tahun telah baiat masuk jemaat, dan beliau mengatakan, saya menyaksikan sendiri bahwa orang yang membayar wakaf jadid Allah Ta'ala mengembalikannya dengan berlipat, dan saya saksikan itu. Dan sebelum baiat ke dalam jemaat, kami tidak tahu uang itu kemana perginya, katanya. Dan ketika kami baiat dan kami mulai untuk membayar canda, ada ketentraman dalam kondisi kami, dan bagaimana ekonomi kami mendapatkan kemajuan setelah itu. Lalu Mubalik Silsilah Berundi menulis, di sana ada Abu Bakar Sahib. Beliau mubayin baru yang miskin. Beliau mengarungi hidup dengan tunjangan gaji yang sedikit, dan beliau menolong orang tua beliau juga dari uang itu. Beliau mengatakan, ketika saya pergi untuk memungut candah dari beliau, lalu beliau membayarnya karena kaki ayah saya terluka dan sakit keras, lalu dikirim ke rumah sakit katanya, lalu diberikan obat kampung juga. Dokter menyarankan untuk mengamputasi kaki ayah saya, katanya. 2 minggu kemudian Abu Bakar Sahib datang pada hari Jumat, dan yang pertama-tama beliau melunasi sisa canda wakaf jadid dan mengatakan terima kasih, katanya. Dan mengatakan, ketika saya melunasi canda wakaf jadid ini, bagaimana karunia Allah Ta'ala, katanya, di mana saya mendapatkan karunia, bos saya meningkatkan tunjangan saya, gaji saya, dan bagaimana Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada ayah saya sedikit demi sedikit. Yang dulu menggunakan tongkat untuk berjalan, sekarang sudah lepas tongkat dan berjalan pelan-pelan. Dan lalu silakan Tuhan sampaikan kepada saya berapa canda yang harus saya bayar, saya akan bayar secara dawam, kata. Di Tanzania ada pimpinan wilayah di sana, seorang mubalik menulis di sini, Sulaiman Sahib. Beliau menulis, saya seorang pebisnis, dan tahun yang lalu saya mendapatkan defisit. Saya tidak membiarkan jatah tarik jadid wakaf jadid untuk kurang. Lalu saya melunasi canda wakaf jadid tajdid secara tepat waktu, supaya saya mendapatkan doa dari Khalifatul Masih. Bagaimana setelah itu Allah Ta'ala memberikan karunia. Semenjak saat itu, toko saya yang sebelumnya defisit, bagaimana Allah Ta'ala memberikan berkat dari canda saya, sehingga saya sekarang memiliki 2 toko. Allah Ta'ala mengembalikan pinjaman ini dengan berlipat-lipat kepada kita sebetulnya. Lalu di Tanzania ada mubayin baru, Shanubari Sahib, Batwara Region. Beliau mengatakan, saya baiat masuk jemaat, lalu saya meninggalkan jemaat setelah itu. Lalu saya masuk lagi jemaat karena ditabligh lagi oleh mu'alim di sana. Ketika saya keluar dari jemaat, saya mendapatkan kesulitan untuk mengarungi hidup. Setiap saat saya mendapatkan defisit kerugian. Saya punya sepeda dan saya memiliki bisnis yang sederhana. Di sini simpan wadah. Saya berjualan. Kadang dalam seharian penuh jualan tidak dapat tidak terjual dengan baik. Tapi setelah saya mengikuti candah dengan dawam, tidak lama kemudian bagaimana ekonomi saya mendapatkan perbaikan. Dan Allah Ta'ala memberikan keberkatan dari canda saya, sehingga alih-alih menggunakan sepeda, saya sudah bisa membeli motor, dan saya berjualan dengan motor dan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Lalu dari Kongo, Brazil, mubalik kita menulis, ada seorang saudara kita, setiap
bulan beliau membayarkan candah dengan dawam. Ketika kami mengumumkan candah wakfi jadid, beliau mengatakan saya hanya memiliki 2.000 franc saja dan saya tidak mendapatkan pekerjaan. Saya pergi ke masjid lalu melaksanakan salat dua rakaat, salat nafal. Beliau seorang yang miskin, Ahmadi. Saya melaksanakan 2 rakaat lalu membayar 2.000 franc kepada muhasil. Lalu pada di sore harinya ada seorang yang mengirim kepada saya 20.000 franc. Ternyata itu adalah imbalan yang sempat tertunda, yang hasil pekerjaan saya. Jadi saya memahami bahwa Allah Ta'ala telah memaksa orang ini untuk membayar 10 kali lipat dari yang tertunda tadi, gaji yang tertunda tadi. Ini karunia Allah Ta'ala semata. Lalu dari Benin, Kande Sahib dari Ghafura Jemaat, beliau baru-baru ini baiat dan lalu beliau pun mulai membayar canda. Terdapat revolusi yang luar biasa dalam diri beliau setelah itu. Ketika canda dipungut dari beliau dengan penuh kasih sayang mengatakan, setelah saya memulai pembayaran canda, sehingga saya mendapatkan kemajuan dalam bisnis dan mendapatkan keberkatan yang luar biasa. Saya memahami mengapa hal ini merupakan keberkatan dari canda dan sebagai Ahmadi. Lalu Mubalik Sierra Leone, Kerama, Kabupaten Kerema, di sana Syekh Husab mengatakan, saya membayar canda melalui anak saya, tapi saya katakan kepada anak saya, sekarang kamu bayarlah sendiri canda. Ketika Dr. Haji Syekhul Sahib mengatakan kepada anaknya, tulislah perjanjian canda, lalu sang anak tadi menulis 10.000 rupiah. Dr. Sahib tadi menganggap mungkin si anak tadi akan menulis 3.000 saja. Lalu mengatakan ibunya, kamu akan dapat dari mana uang 10.000 sebanyak ini, 10.000. Tapi Syekh Husab melarang, biarkan saja dia akan melunasi 10.000 tadi. Lalu ada orang muhasil, ada seorang yang datang kepada anaknya tadi yang perempuan 15.000. Lalu anaknya tadi membayarkan candah sebesar 10.000, jadi melunasi candahnya. Jadi dari tempat-tempat yang jauh seperti ini, bagaimana Allah Ta'ala menganugerahkan keikhlasan kepada mereka, dan mereka memahami pentingnya pembayaran canda. Siapa yang menggerakkan hati mereka, yakinlah tidak ada yang bisa melakukan ini selain dari Allah Ta'ala. Lalu bagaimana orang-orang yang buta ini tidak nampak kepada mereka bahwa bagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam merupakan utusan Allah Ta'ala. Ingatlah pula bahwa orang yang baru baiat, mereka sedang mengalami kemajuan dalam keikhlasan dan kesetiaan. Mereka maju dalam kebaikan, dan bagaimana ruh kebaikan tadi hendaknya diperhatikan oleh Ahmadi yang lama, dan memang harus sangat diperhatikan hal ini. Lalu Kensasa Mubalik kita menulis kepada saya, di sana ada Ibrahim Sab, anggota di sana. Beliau kerjanya adalah jual beli hewan ternak. Sebelum baiat masuk jemaat, bisnis beliau sangat tidak menguntungkan. Tapi setelah baiat, bagaimana beliau sesuai dengan kemampuan mulai membayar canda, dan dengan keberkatan canda kondisi ekonomi beliau mulai membaik, dan beliau mengakui bahwa ini merupakan keberkatan dari pengorbanan harta yang telah saya lakukan setelah masuk sebagai Ahmadi. Konsesi Mubalik di sana menulis Syubah Bakombo, menulis Bobanza Gonggo Mustafa Sahib, yaitu penduduk di sana. Beliau baiat di tahun ini pada bulan Ramadan. Kakak perempuan beliau yang merupakan orang Kristen, beliau sakit,
dan dibelanjakan harta yang cukup banyak untuk pengobatannya. Ketika beliau mendengar gerakan Waqfi Jadid, lalu beliau membayar canda dan berdoa juga untuk kesehatan kakaknya. Lalu setelah itu kakak beliau mulai sehat dan beliau mengatakan ini merupakan keberkatan dari pembayaran canda yang dilakukan di jalan Allah Ta'ala. Lalu Amir Sahib Mali mengatakan di sana ada seorang Ahmadi Muhammad Jara Sahib. Sebelum membayar canda beliau sangat miskin, tapi beliau mulai membayar canda dan kemiskinannya mulai sedikit-sedikit berubah, maju. Lalu beliau mulai nampak dalam pengorbanan. Tidak lama kemudian, beberapa masa, ada seorang pemuda, Daud Salim. Beliau pada permulaan, beliau setiap bulan membayar 2.000 rupiah. Lalu sedemikian rupa beliau mendapatkan keberkatan sehingga 153.000 yang itu senilai dengan 202 pound kalau dihitung dengan pound. Jadi bagaimana kecondongan terhadap canda ini sangat terus mendapatkan peningkatan. Lalu ada seorang setiap bulan beliau membayar yang sama jumlahnya dengan 200 pound kalau di convert. Ini kalau di negeri-negeri yang berkembang, miskin, ini adalah jumlah yang besar bagi mereka. Ada yang sama dengan 330 pound juga. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, mereka maju dalam keimanan. Di Hindustan juga, di Kashmir, Inspektur Sahib menulis, ketika datang musibah banjir di Kashmir, di kota Srinagar, lebih kurang semua rumah Ahmadi terendam rumah, sehingga 2 tingkat rumah pun tenggelam. Ketika saya melakukan kunjungan ke kota Srinagar, saya pun merasakan khawatir, kelihatannya tidak mungkin akan didapatkan candah dari mereka karena mereka sedang mendapatkan musibah banjir dan rumah-rumah mereka kondisinya sangat menyedihkan. Inspektur Sahib ketika masuk ke rumah, beliau tidak tega untuk memungut candah dari mereka karena kasihan. Tapi orang-orang setelah melihat saya, mereka justru lalu menanyakan kepada saya berkenaan dengan candah, dan saya pun terheran-heran bagaimana orang-orang dengan rela, dengan suka hati membayar canda. Dan meskipun mereka mendapatkan musibah yang luar biasa, tapi tidak ada kerutan wajah dari mereka ketika membayar canda. Jadi ini luar biasa dari jemaat Srinagar ini. Ketika melihat kondisi ini, rasanya ingin menangis. Bagaimana dan teringat kepada sahabat Rasulullah SAW ketika mereka tidak memiliki makanan, tapi mereka rela untuk membayar iuran canda. Di Benin, mu'alim kita menulis, ada seorang mubayin baru yang membayar canda dengan dawam, dengan niat, supaya Allah Ta'ala katanya menjadikan anggota keluarganya sebagai Ahmadi. Dan luar biasa, anggota keluarganya menjadi Ahmadi semuanya. Dan saya melihat mimpi, saya atas keberkatan canda ini, seluruh anggota keluarga beliau menjadi jemaat. Saya sebelumnya tidak tabligh, tapi karena mendapatkan mimpi tadi, saya mulai bertabligh kepada anggota keluarga saya, lalu saya menablighi mereka, dan untuk tujuan itu secara khusus saya membayar candah katanya. Dan pada saat ini saya dengan bangga mengatakan bahwa seluruh anggota keluarga saya semuanya sudah menjadi Ahmadi. Ini semata hanya merupakan keberkatan dari pengorbanan harta yang telah dilakukan. Di Benin, desa Goro, ada seorang perempuan, Syabil, sahibah. Beliau mengatakan, tahun yang lalu kondisi saya, pekerjaan yang saya mulai lakukan, saya mendapatkan defisit kerugian dan saya tidak ada pekerjaan yang mendapatkan keuntungan. Lalu dengan penuh kejujuran, Mu'alim Sahib menyarankan saya untuk membayar canda secara dawam, dan saya berpikir, oke, kita mulai saja kalau begitu membayar canda, apa manfaatnya dari ini. Dan lalu saya membayar canda dengan jujur. Setelah saya membayar canda dengan dawam, kondisi ekonomi saya maju,
dan mendapatkan kelamangan rezeki, janji Allah Ta'ala benar, dan bahwa Allah Ta'ala akan mengembalikan ini dengan berlipat. Inspektur Sahib Komarudin Sahib di Subah, Kerala, saya sampai di sebuah jemaat, ada 26 tahun seorang pemuda. Beliau telah lulus designing dalam subjek designing dan mulai berbisnis bersama orang tua beliau. Lalu saya menyampaikan mengenai pentingnya canda wakfi jadid. Lalu ketika itu beliau membayar 200.000 budgetnya, beliau berjanji. Lalu beliau bagaimana ini bisa terpenuhi janji ini? Lalu menulis surat kepada saya, doakan saya supaya saya bisa melunasi, katanya. Ketika saya datang lagi untuk menagih canda kepada beliau, lalu beliau dengan sukarela dan mengatakan, dengan karunia Allah Ta'ala, katanya, dari berbagai bank saya mendapatkan proyek kerja untuk designing, sehingga amat saya sangat bertanda, income saya bertanda, sehingga saya melunasi. Beliau mendapat melunasi 200.000 rupiah tadi. Lalu Nazimal Wakfi Jadid menulis dari India, Naib Nazirma, di daerah Uttar Pradesh, ketika saya melakukan kunjungan ke sana, ada Muhammad Farid Sahib, berjumpa dengan beliau. Beliau seorang sekretaris Ma. Beliau pun mengundang saya. Ketika beliau mengatakan kepada saya bahwa beliau memiliki putri 8 tahun dan menunggu saya. Lalu namanya Azila, dia masuk ke kamar. Tidak lama kemudian datang keluar. Beliau membayarkan canda. Ini yang saya masukkan ke celengan uang sepanjang tahun, jumlahnya 735 rupiah, melunasi canda wakfi jadid kepada saya, dan beliau adalah seorang wakfinau. Dan beliau berjanji untuk canda tahrir jadid juga, wakfi jadid juga, dan beliau melunasinya dengan melebihkannya. Saya pun katakan sebelumnya bahwa anak-anak yang lahir ini siapa ya? Hanya Allah Ta'ala lah yang bisa memasukkan ke dalam hati mereka, itu anak-anak. Dan ini pun adalah tugas para orang tua untuk menciptakan suasana rumah, suasana rohani dalam rumah. Dan ajarkanlah kepada anak-anak waktu hari demi hari bagaimana pentingnya canda dan kerohanian. Semaikanlah dalam hati mereka, dan banyak sekali peristiwa ketika ditanyakan kepada seorang anak, ketika seorang anak akan membayar canda dan dikatakan kepada mereka bahwa orang tua kamu telah melunasi canda kamu, tapi si anak itu menjawab, uang yang canda yang telah dibayarkan ke orang tua saya itu adalah pahalanya untuk orang tua, dan apa yang saya bayarkan ini pahalanya untuk saya, katanya. Ini luar biasa anak-anak ini. Ketika dikatakan kepada seorang saudara kita berkenaan dengan canda, dia mengatakan, apa yang saya miliki saat ini saya bayarkan semuanya untuk canda. Tapi si keluarga itu mengatakan kepada anak orang itu, simpan juga sebagian untuk rumah kamu, jangan semuanya, katanya. Tapi dia mengatakan, saya akan berikan tetap uang ini, biar saja Allah Ta'ala yang akan memikirkan kondisi rumah tangga kita, katanya. Lalu beliau mendapatkan surat, ada yang dalam surat itu menulis, setelah melihat report medical tuan, kami akan membayar 200.000 selama 2 tahun masa dinas tuan, dan ditambah dengan 3 bulan tunjangan. Dengan karunia Allah Ta'ala, bagaimana saya bisa melunasi janji tadi dalam waktu 1 bulan, katanya. Janji canda tadi, luar biasa. Lajnah Sekretaris Tahrir Jadid Lajnah di UK, beliau pun menulis, beliau mengatakan
ada seorang perempuan dari sisi keuangan lemah dan beliau tidak bisa membayar canda, tapi meskipun demikian tapi beliau menulis janji untuk canda ini sekemampuan beliau. Perempuan tadi menulis setelah berjanji, saya berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berikanlah taufik untuk saya bisa melunasi canda ini. Perempuan ini bisa menjahit, dan setelah itu beliau mendapatkan banyak pelanggan yang menjahit pakaian di tempat itu, sehingga beliau mendapatkan taufik untuk bisa melunasi canda tadi. Saya pun katakan di sini bahwa dalam Tahrir Jadid ini dan dalam Waqf Jadid juga, Masya Allah, Lajnah Jamaat UK tidak hanya memenuhi target, bahkan lebih dari target yang diberikan kepada mereka. Mereka telah membayarnya dengan lebih. Amir Shah Benin menulis, Center North di Benin ada Fulani Kabilah, di sana banyak sekali yang beat di kabilah tadi. Ada 3 desa di sana, karena tekanan dari 3 Maulwi sehingga mundur lagi dari beat. Ada Fulani Kabilah Burkina Faso, ada dikirim seorang muallim ke Benin supaya melakukan rabtah di sana untuk menjauhkan keraguan-raguan dari mereka. Setelah 1 bulan, 3 desa tadi masuk lagi ke dalam jemaat setelah keluar tadi, dan mereka maju dalam kerohanian, dalam keimanan. Dan dari 3 desa tadi mereka membayar canda. Lalu mereka hadir di Jalsah Benin, dan setelah kembali dari Jalsah ke desa mereka, muallim jemaat pergi ke sana dan mengatakan, saya katakan untuk menggerakkan mubayin baru untuk membayar canda, dan ini canda Waqf Jadid merupakan bulan terakhir. Meskipun mereka telah mengeluarkan ongkos yang besar untuk menghadiri jalsa, dan mereka mendapatkan kesempitan dalam hal keuangan. Setelah itu, meskipun demikian, mereka berupaya untuk ikut serta dalam canda Waqf Jadid, dan lebih kurang. Dan setelah itu bagaimana 1000 lagi mubayin baru baiat di sana. Jadi inilah beberapa peristiwa berkenaan dengan pengorbanan harta, bagaimana dengan penuh rintihan mereka melunasi canda, dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kita saksikan, dan bagaimana Allah Ta'ala menganugerahkan kepada mereka secara berlipat ganda. Allah Ta'ala sangat memenuhi janji. Ketika kebenaran kalam Allah Ta'ala terbukti, itu pun menambah keimanan, menjadi pengalaman bagi kita. Di sana ada jemaat Hadrat Masih Maud alaihi salam, bagaimana dukungan Allah Ta'ala kepada mereka tampak. Saya telah sampaikan pada tahun yang lalu bahwa gerakan Waqf Jadid di luar Pakistan, di Afrika dan India adalah untuk memenuhi kebutuhan di Afrika dan India, yang ini dimulai oleh Hadrat Khalifatul Masih Rabi. Sebelumnya tidak terlalu ditekankan untuk luar Pakistan ini, khususnya di negeri-negeri Eropa atau negeri-negeri yang maju. Uang dari mereka dibelanjakan di Afrika. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, pada saat ini saya ingin sampaikan bahwa di 18 negeri di Afrika tengah dibangun 95 masjid, dan beberapa juga diantaranya adalah masjid-masjid yang besar, karena jumlah anggota di sana bertambah dan lapangan tabligh terus terbuka. Hadrat Masih Maud alaihi salam memberikan penekanan yang khusus
bahwa jika kalian ingin memperkenalkan Islam, ingin bertabligh, maka buatlah masjid. Ini yang ditekankan oleh Hazrat Masih Maud alaihi salam. Selain Afrika juga, di dunia lain pun, di tempat-tempat lain di tengah ditempuh hal ini, di mana di tahun ini 204 masjid tengah dibangun, lalu 184 rumah misi tengah dibangun. Dan canda wakaf jadi di Eropa dan negeri-negeri Barat, 80% itu mengalir ke negeri-negeri Afrika. Meskipun Ahmadi Afrika dengan karunia Allah Ta'ala mereka membayar pengorbanan juga, tapi kebutuhan mereka dan jumlah mubain baru sangat bertambah. Meskipun demikian, karena mubain baru ini miskin, untuk itu tidak bisa mereka memenuhi pengeluaran mereka dari canda-canda mereka. Bagaimanapun mereka memerlukan bantuan. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam peristiwa-peristiwa tadi, bagaimana mereka melunasi, membayar pengorbanan-pengorbanan. Namun, banyak sekali peristiwa seperti yang saya sampaikan tadi. Ada 2 peristiwa bahwa para penentang dengan menekan para mubayin baru ini, dan mereka berupaya untuk menjauhkan lagi dari jemaat. Terkadang orang-orang yang lemah itu mereka pun mundur dengan tekanan tadi, tapi banyak juga di antara mereka yang keimanannya kuat, yang tidak memperdulikan apapun. Bagaimanapun untuk menekankan kepada mereka, saya pernah katakan setelah baiat hendaknya dilakukan terus tarbiyat kepada mubayin baru, dan rabtah terus ditekankan supaya kita terus menerus mengunjungi mereka untuk dilakukan tarbiyat kepada mereka, kepada para mubayin baru ini. Banyak sekali daerah-daerah di negeri-negeri Afrika yang jauh-jauh, yang terpaksa untuk melewati hutan-hutan. Terkadang rabtah atau kunjungan tarbiyat ini sangat lemah di sana karena jauh-jauh jaraknya, sehingga beberapa masa, karena tidak ada kunjungan sampai beberapa masa yang cukup lama. Lalu penyebab lain adalah kurangnya jumlah mubaligh mu'alim juga. Mereka tuntut untuk pergi berkali-kali ke tempat itu untuk sering, tapi karena jumlah mubaligh mu'alim pun sedikit sehingga akan sulit untuk itu. Maka dari itu banyak juga dari antara mereka yang terkadang menjadi lemah lagi dalam hal keimanan, mundur lagi ke keimanan. Dan saya tekankan untuk memberikan perhatian yang khusus akan hal ini. Pada hari pertama saya terpilih menjadi khalifah, saya katakan kepada jemaat, banyak sekali orang-orang yang mundur dari mubayin baru ini. Sekurang-kurangnya 70% bawalah mereka kembali ke dalam jemaat Ahmadiyah yang telah mundur tadi, mubayin baru. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, hasilnya banyak sekali diupayakan dalam jemaat, khususnya di Afrika. Dan ketika dilakukan rabtah, tarbiyat kepada mereka mengatakan, setelah kalian menablighi kami, membaiatkan kami, kenapa kalian tinggalkan kami? Memang kami setelah itu Ahmadi, tapi setelah itu kami buta mengenai jemaat Ahmadiyah. Kami kurang dalam hal tarbiyat. Dengan karunia Allah Ta'ala, jumlah wilayah-wilayah pun bertambah dan dilakukan tarbiyat, kunjungan-kunjungan, dan mereka pun kembali. Lalu mulai aktif lagi dalam kegiatan, dan perlu lagi untuk lebih memperkuat hal itu. Untuk menekan, untuk bertahan dalam hal rabta, yang upaya yang paling baik adalah di Ghana, lalu di Nigeria. Setelah itu beberapa negeri di Tanzania banyak kekurangan.
aktifkan lagi rabtahnya, kunjungannya kepada para mubayin baru. Banyak sekali yang baiat di sana. Carilah mereka kembali yang telah mundur itu. Di Eropa juga 20 tahun yang lalu, ketika kondisi Bosnia rusak, banyak sekali orang Bosnia datang ke Germany, sehingga lebih kurang ada 100.000 orang Bosnia baiat ke dalam jemaat. Tapi ketika mereka kembali ke negeri mereka, hilang kunjungan rabtah, tidak dapat diketahui mereka kemana. Lalu dari sisi ini hendaknya dilakukan rabtah dengan kuat. Begitu juga di Hindustan, di Bengal Barat, banyak sekali baiat di sana, perlu untuk dicari kembali yang telah hilang. Jika mubayin baru tadi diajak kembali masuk kepada nizam canda, maka akan terus terjalin rabtah akan dengan baik dengan mereka akibatnya. Lalu keimanan mereka akan terus terjaga dan jalinan dengan jemaat pun akan terus baik. Lalu Tahrik Jadid dan Waqfi Jadid juga ikut sertakan juga mereka dalam program, dalam Tahrik Jadid, Waqfi Jadid. Lalu tekankan untuk hadir dalam acara-acara, dan banyak sekali tempat-tempat lain juga yang memang aktif dalam hal ini. Tapi masih banyak juga yang masih bermalas-malasan. Meskipun ada mubayin baru ini yang membayar sejumlah 10 rupiah saja, 10 pence, ambillah saja, pungut saja, sekurang-kurangnya ada ikatan mereka dengan jemaat. Dengan karunia Allah Ta'ala, jumlah orang yang melakukan pengorbanan harta setiap tahun terus bertambah. Tapi seberapa yang seharusnya itu masih kurang dari sana. Waqfi Jadid bertambah 85.000 pembayar canda Waqfi Jadid. Dan alhamdulillah ini merupakan standar kemajuan jemaat karena terus bertambah dalam pengorbanan harta. Tapi jika terus diupayakan dan orang yang baiat di tahun ini 20 tahun saja diikut sertakan orang dewasa, maka dari sisi baiat ini seharusnya 110.000 seharusnya ada penambahan. Memang ada kemajuan dalam hal ini, tapi masih banyak peluang untuk lebih lagi maju. Di tahun yang akan datang, target untuk mengikut sertakan jumlah yang baru, anggota baru untuk pejanji, akan datang dari Wakalatul Mal, himbauannya, dan ikut sertalah dengan penuh. Saya tidak mengkhawatirkan bagaimana pengeluaran ini bisa terpenuhi. Insya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan memenuhi. Inilah janji Allah Ta'ala, insya Allah. Kita membutuhkan, kita harus seyoganya meningkatkan lagi ruh pengorbanan dalam diri kita sebanyak-banyaknya. Karena itu para pengurus hendaknya berdoa dan berupaya. Dan Ahmadi lain pun, anggota Ahmadi, teruslah jalin kunjungan, rabta. Dan mereka yang memiliki fitrat baik, yang Allah Ta'ala ingin selamatkan mereka, insya Allah Ta'ala mereka akan kembali masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Dan ketika orang yang lemah tadi semakin menjauh, maka kita memang memiliki rasa simpati kepada mereka, bahwa setelah meraih nikmat Allah Ta'ala, tapi kita tidak khawatir dengan jumlah kita yang sedikit. Hadrat Masih Maud alaihi salam menekankan hendaknya keimanan itu terus bertambah, bukan mengkhawatirkan jumlah yang sedikit tadi. Banyak sekali mubayin baru standar dalam pengorbanannya yang karena terus meningkat, bisa diketahui keikhlasan mereka, bagaimana standar keikhlasan mereka. Namun nizam jemaat hendaknya berupaya untuk mengetahui orang-orang yang telah hilang tadi, mubayin baru yang telah hilang tadi. Begitu juga di kota di Bengal, hendaknya dibuat program untuk mengintrospeksi supaya
orang-orang yang telah mundur dari jemaat, yang hilang dari jemaat tadi, bisa diketahui penyebabnya, dan di masa yang akan datang, melihat lagi buku merah tadi, lalu dilakukanlah program-program bagaimana supaya itu tidak terulang. Begitu juga di negeri-negeri lain, hendaknya jadikanlah ini sebagai patokan, supaya orang-orang ikut serta dalam jemaat, bagaimana terus kita menjalin hubungan dengan mereka, meskipun mereka tinggal di tempat yang sangat jauh. Rabtah dan kunjungan yang terus dawam sangat perlu untuk ini. Semoga Allah memberikan taufik untuk tugas ini. Sebagaimana biasa, di bulan Januari, di Jumat pertama, diumumkan mengenai canda wakfi jadid. Saya akan umumkan dalam hal ini. Dan saya akan sampaikan juga data. 57, ini canda tarik wakfu jadid yang ke-57, dan ini berakhir pada anggarannya pada bulan Desember kemarin. Jemaat Ahmadiyah seluruh dunia di tahun ini dengan karunia Allah Ta'ala dalam wakfu jadid mendapatkan karunia basat lak, yaitu 6.200.000. Itu ada peningkat lebih. Pakistan tetap menduduki yang teratas, yaitu 62. Setelah itu Britania, lalu Amerika, setelah itu Jerman, lalu Kanada, lalu Hindustan, lalu Australia. Di Australia juga, Masya Allah, dari sisi bertambahnya jumlah, dan dari sisi penerimaan. Terus setelah itu Indonesia, Dubai, Belgia, lalu negeri-negeri Arab. Dari sisi mata uang, peningkatan yaitu Australia, ya, nampak sekali beliau 130% mendapatkan penambahan. Di Kanada 21%. Setelah itu India 16%, lebih kurang 17%. Dari sisi per kapita, Amerika 70 pound, Australia 55 pound, 66, lalu Germany. Di antara jemaat-jemaat yang besar ini. Dari sisi keikutsertaan wakfi jadid 1.100.000 tambah 29.000. Dari sisi penambahan jumlah, Benin, Nigeria, Mali, Benin, Nigeria, Burkina Faso, Kamerun adalah layak untuk disebutkan. Dari sisi penerimaan, Ghana yang pertama, lalu Nigeria, lalu Mauritius. 3 jemaat Pakistan, yaitu orang-orang anak yang dewasa, Lahore, Rabwah, ketiga Karachi. Dan dari tingkat wilayah, Rawalpindi, Faisalabad, Sargodha, Gujranwala, Gujarat, Umarkot, Multan, Hyderabad, Bahawalpur, Peshawar. Dari Atfal, 3 jemaat Lahore, Karachi, lalu Rabwah. Berdasarkan Atfal, Sialkot, Rawalpindi, Faisalabad, Gujranwala, Narwal, Gujarat, Umarkot, Hyderabad, Dera Ghazi Khan. Dari sisi jumlah total penerimaan, Birmingham West, Waynes Park, Masjid Fazal, Gillingham, Worcester Park, Birmingham Center, Wimbledon Park, New Modern, Hounslow North, Watchung, Region, Kabupaten, London Region, Midland, Middlesex, Islamabad, North East, South Region. Jemaat-jemaat yang kecil di France, Birmingham Safa, Brownlane, Scunthorpe, Lower Hampton. Dari sisi penerimaan di Amerika, Detroit,
Seattle, New York, Johannesburg, Los Angeles, Boston, Central Virginia, Dallas, Philadelphia. Germany, 5 lokal, Hamburg, Frankfurt, Westgrove, Darmstadt, Wiesbaden. Dari sisi penerimaan 10 jemaat, Widermark, Neuss, Nida, Florisheim, Cologne, Freiburg, Rouen, Mediabad. Dari sisi penerimaan Kanada ada 10 jemaat besar di Kanada, Edmonton, Durham, Georgetown, Saskatoon South, Saskatoon North. Dari sisi penerimaan yaitu di India, wilayah Kerala, Jammu Kashmir, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, West Bengal. Kerala yang pertama, Jammu Kashmir, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, West Bengal, Orissa, Karnataka, Kadian, Punjab, Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, Lakshadweep, Rajasthan. Jemaat-jemaat India dari sisi penerimaan Kerala, Calicut, Hyderabad, Calcutta, Kadian, Kannur Town, Salol, Bangadi, Chennai, Bangalore, Karunagapalli. Terakhir 3 jemaat, Karunagapalli, Fatehpur dan Kerang. Di Australia 10 jemaat yang Blacktown, Melbourne, Mount Druitt, Adelaide, Marsden Park, Resident, Canberra, Tasmania, dan Goulburn. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkatan dalam pada orang-orang yang melakukan pengorbanan ini. Saya ingin menekankan bahwa untuk Ahmadi di Pakistan, doakanlah mereka secara khusus. Di Rabwah juga beberapa hari yang lalu para penentang berupaya untuk merusak keadaan di sana. Semoga Allah Ta'ala melindungi setiap ahli dari segala kejahatan mereka dan mengembalikan kepada mereka, dan supaya di Rabwah itu timbul keamanan dan perdamaian. Semoga Allah Ta'ala memberikan akal kepada pemerintah di sana supaya mereka bisa menjaga keamanan di sana. Begitu juga dunia muslim dan orang-orang yang tinggal di Eropa juga, umat muslim. Doakan juga untuk mereka. Di Prancis ada peristiwa yang zalim di sana. Atas nama Islam, padahal itu tidak jauh sekali dari ajaran Islam, mereka telah membunuh seseorang. Padahal tidak ada kaitannya dengan ajaran Islam dan terbukti bahwa ini tidak ada kaitannya dengan agama Islam. Tapi meskipun demikian, mereka yang menamakan umat muslim dan badan-badan dalam umat Islam, mereka tidak kapok dengan gerakan-gerakan ini. Sebagai akibatnya, umat-umat Islam yang ada di sini pun, di UK, di negeri-negeri barat, mereka menciptakan satu reaksi. Terpaksa kita pun mendapatkan reaksi yang buruk dari penduduk di sini, dan atas reaksi itu surat kabar yang telah dijadikan kasus dalam hal ini, surat kabar itu pun dan orang-orang di sini pun dan memperlihatkan reaksi yang buruk, bisa menyerang lagi zat Rasulullah SAW. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada pemerintah di sini untuk bisa menghentikan reaksi buruk. Tangkaplah mereka yang berdosa dan hukumlah sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi jika ada reaksi yang tidak baik, maka umat muslim yang mereka tidak ada yang menasihati mereka,
mereka pun akan memperlihatkan reaksi yang buruk, lalu timbullah fitnah dan fasad akan terus bertambah. Dan memang timbulkan kekhawatiran. Sekarang anggota Jemaat Ahmadiyah adalah tugas mereka supaya dari dua sisi tadi berdoalah untuk terhindar dari kezaliman dari dua sisi tadi. Begitu juga salawat, banyaklah baca salawat pada masa-masa ini untuk menciptakan perdamaian, dan apapun upaya yang bisa dilakukan untuk menciptakan perdamaian, lakukanlah di tempat masing-masing. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan najat kepada dunia ini dari segala kefasadan tadi dan berubah menjadi perdamaian dan keamanan. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله